Nah, di video kali ini saya bakalan ngasih tutorial ke teman-teman gimana caranya buat stabilin video yang sebelumnya seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, buat caranya itu pertama nanti teman-teman bisa download terlebih dahulu aplikasi yang namanya Google Foto. Nah, seperti ini. Atau biasanya buat teman-teman yang beli handphone baru, kemungkinan ini juga udah terpasang kian soalnya aplikasi ini milik Google. Jadi buat teman-teman yang pengguna HP Android itu biasanya ada di lokasi handphone teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa rekam terlebih dahulu videonya yang mau distabilin. Sini saya punya contoh sebuah video. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini buat videonya sedikit goyang. Sekarang kita bakalan ke tutorialnya gimana caranya buat stabilin hasil video ini. Nah, di proses pertama kita bakalan masuk ke aplikasinya. Nah, ini. Selanjutnya nanti teman-teman bisa pilih video yang mau teman-teman stabilin. Nah, di sini saya cek dulu di memori penyimpanan di handphone saya. Kemudian saya bakalan pilih videonya. Mungkin videonya bukan video tadi. Saya ambil video yang satunya lagi, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Di sini buat hasil videonya sedikit goyang. Nanti buat kecerahannya juga bisa kita setting di aplikasinya. Kita bakalan pause, kemudian klik edit. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa teman-teman lihat, mulai dari nonaktifin suara. Nah, ini fitur stabilisasi. Kemudian di sini ada settingan. Nah, kalau misalkan teman-teman gunakan handphone, itu tampilan nggak bakalan seperti ini. Nah, di sini saya gunakan tablet, jadi tampilannya atau UI-nya itu disesuaikan dengan tampilan miring. Nah, langkah pertama itu teman-teman bisa langsung pilih aja deretan video yang mau teman-teman stabilin. Misalkan di sini buat durasinya, sekarang videonya ini berdurasi sekitar 58 detik kalau nggak salah. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Nah, jadi saya bakalan stabilin hasil videonya itu seperti ini. Nah, buat awal videonya itu seperti ini teman-teman. Sedikit goyang. Di sini sebenarnya saya udah pakai gimbal. Cuman kurang maksimal gimbalnya saya rasa. Sekarang saya bakalan klik yang stabilin yang ini. Nah, teman-teman bisa tunggu proses penstabilannya. Jadi cara aplikasi ini menstabilkan video itu gambarnya itu bakalan sedikit dipangkas di bagian pojok sini. Jadi ukurannya bakalan makin kecil, sedikit lebih kecil dari ukuran video aslinya. Sebenarnya buat cara stabilisasi yang ada di handphone teman-teman, kayak di iPhone, kemudian di Samsung, itu cara kerjanya sama. Makanya biasanya handphone dengan fitur stabilisasi itu punya ukuran 4K. Jadi pada saat dipangkas ukurannya itu masih tetap besar dan enggak terlalu kecil dengan titik sudut foto atau pengambilan objeknya. Jadi teman-teman bisa dapatin hasil video yang lebih luas tanpa mengurangi atau
tanpa ada guncangan di videonya itu. Jadi kalau misalkan teman-teman gunakan HP di harga 2 jutaan, nah itu tampilannya bakalan makin kecil. Nah teman-teman bisa lihat. Sekarang kita bakalan lihat hasilnya. Nah teman-teman bisa lihat, ini jauh lebih stabil dari video yang tadi. Kemudian kita bisa cerahkan videonya ini. Saya lupa posisinya di mana. Kalau misalkan gunain handphone itu jauh lebih mudah. Kita bisa setting. Nah, teman-teman bisa nanti setting di sini. Kita bisa tingkatkan kecerahannya, kemudian kontrasnya kita sedikit turunin. Kalau teman-teman gunakan handphone itu biasanya ada fitur otomatisnya. Kemudian buat saturasinya kita tingkatin supaya lebih cerah. Titik hitamnya kita turunin sedikit, suhunya kita turunin supaya lebih biru. Tinnya nggak usah kita pakai, warna birunya kita naikin sedikit. Selanjutnya kita langsung play lagi. Kita ulang dari awal. Nah jadi hasil video ini udah selesai teman-teman. Ini udah sangat stabil dari yang video tadi. Nah kita bakalan save. Nah sekarang kita bakalan simpan. Jadi kita bakalan nunggu bentar buat nyimpan hasilnya. Nah, kalau misalkan teman-teman punya video yang lebih panjang, itu biasanya buat nyimpan bakalan makan waktu yang cukup lama juga. Bedanya itu dengan CapCut atau YouCut, di aplikasi ini kalian harus nunggu loadingnya seperti ini. Kalau misalkan di CapCut dan YouCut itu biasanya ada persentasenya. Jadi teman-teman tahu seberapa lama lagi teman-teman nunggu buat proses videonya. Nah ini hasilnya teman-teman, jauh lebih rapi. Mungkin sedikit pecah kelihatannya karena ini layarnya lebih besar yang saya gunakan. Nah, jadi buat tutorialnya segini dulu, jangan lupa subscribe, atau kalau misalkan kalian mau ada yang ditanyakan, kalian bisa klik di kolom komentar. Jangan lupa juga buat follow akun Instagram saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.